Amerika Serikat menang besar dari Indonesia. Teman-teman, pada tanggal 19 sampai 20 Februari lalu, baru saja menandatangani Agreement on Reciprocal Trade yang disingkat dengan ART dengan pemerintah Amerika Serikat. Dan kalau teman-teman lihat bahwa di dalam agreement ini justru akan terlihat betapa Amerika Serikat menang besar dibandingkan dengan Indonesia. Di permukaan disampaikan bahwa pemerintah Indonesia ini untung dengan adanya penurunan tarif biaya masuk dari 34% menjadi 19%. Lalu kemungkinan peluang masuknya berbagai macam produk dari Indonesia ke Amerika Serikat seperti tekstil dan lain sebagainya bahkan bisa mendapatkan kemudian biaya 0% pada volume tertentu. Kemudian juga ada peluang dikatakan di sini bahwa seolah-olah Indonesia bisa terbuka lapangan kerja karena kemudian pemerintah Amerika Serikat akan menanamkan investasi besar di sejumlah bidang seperti energi, mineral, transportasi dan sebagainya. Sehingga ada harapan terbuka lapangan kerja dan juga ada harapan rakyat Indonesia bisa mendapatkan teknologi terkini dari pemerintah Amerika Serikat. Pada kenyataannya justru Amerika yang menang besar dari Agreement on Reciprocal Trade ini. Yang pertama, pemerintah Indonesia memberikan bea masuk 0% untuk 99% komoditi dari Amerika Serikat. Seperti pertanian, kesehatan, otomotif, kimia, dan sebagainya. Dengan ditandatanganinya ART ini, Indonesia sudah berkomitmen untuk membelanjakan uangnya membeli komoditi dari Amerika Serikat senilai 33 miliar US dollar atau setara dengan 557 triliun rupiah. Jadi baru saja ditandatangani, pemerintah Indonesia sudah harus melakukan komitmen untuk pembelian ini. Sementara belum terbaca, belum terlihat apakah pemerintah AS juga punya komitmen untuk membeli komoditi secara langsung dari Indonesia. Komoditi yang harus dibeli dari AS ini seperti misalkan pembelian 50 pesawat Boeing. Kemudian jagung, kedelai, apel, anggur, keju, susu, dan juga daging sapi. Bisa dibayangkan bahwa produk-produk ini akan membanjiri Indonesia. Selanjutnya, dalam agreement ini juga tercantum bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh memungut pajak dari layanan digital asal Amerika Serikat. Google, Meta, Netflix, dan sebagainya, maka mereka bebas beroperasi di Indonesia. Padahal mereka mendapatkan keuntungan yang besar dari konsumen di Indonesia. Ada hampir 200 juta lebih orang Indonesia yang menggunakan layanan digital dari Indonesia. Bandingkan sekarang dengan Australia, India, dan sejumlah negara Uni Eropa, mereka memberlakukan pajak yang ketat kepada layanan digital dari Amerika Serikat. Agreement ini juga mencantumkan bahwa Indonesia harus mengizinkan investasi asing dengan tanpa batas kepemilikan bagi sejumlah bidang. Energi, mineral, transportasi, keuangan, dan sebagainya. Bayangkan, tanpa batas kepemilikan harus ada di tangan investor asing. Jadi, ini merupakan sebuah kontradiksi dan ironi. Bayangkan bahwa nanti Indonesia akan dibanjiri berbagai macam produk asal Amerika. Mungkin teman-teman bisa punya opsi membeli macam-macam barang, tapi bayangkan bagaimana nasib pengusaha lokal, nasib petani lokal yang produk mereka kemungkinan akan tersapu dengan datangnya produk-produk asal Amerika Serikat. Hei, apa kabarnya? Kedaulatan pangan, food estate. Buat apa kita capek-capek punya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang bicara tentang ketahanan pangan bila kemudian kita justru membuka lebar gerbang impor dari Amerika yang akan membuat negeri ini bergantung kepada produk pertanian asal Paman Sam. Apalagi bila terjadi kelonjakan harga pangan, maka akan sangat memukul ekonomi di dalam negeri. Ironi berikutnya, agreement ini juga mengharuskan pemerintah Indonesia untuk menyetorkan data warga Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat dan harus mempercayakan keamanan data ini kepada pemerintah
Amerika Serikat. Bayangkan, berarti keamanan dan kedaulatan data pribadi kita, kita ini ada di tangan bangsa lain, bukan di tangan bangsa sendiri. Yang lebih menyakitkan lagi untuk kita kaum muslimin, agreement ini juga mengharuskan pemerintah Indonesia tidak lagi melakukan sertifikasi halal dan non-halal terhadap semua produk yang datang dari Amerika. Kita diminta untuk menyerahkan sepenuhnya labelisasi halal kepada sertifikat halal yang datang dari Amerika dan tidak boleh melabeli non-halal pada produk yang datang dari Amerika. Bayangkan, urusan halal haram saja ternyata jadi komoditi yang dibarter dalam perjanjian dagang dua negara. Penderitaan belum berakhir, Indonesia dengan agreement ini juga harus mengucapkan selamat tinggal kepada politik bebas aktif. Karena agreement ini mengharuskan pemerintah Indonesia untuk mengikuti keputusan pemerintah AS ketika mereka mengembargo satu negara atau beberapa blok ekonomi, maka pemerintah Indonesia pun harus ikut memblokade dan mengembargo negara tersebut. Apakah ini berbahaya? Tentu saja. Karena berarti kita tidak bisa mandiri dan kita bergantung pada bangsa lain, bahkan kemudian sikap politik pun dikendalikan oleh bangsa lain. Harus ada sebuah perubahan agar negeri ini bisa berdaulat, terbebas dari kendali manapun, terbebas dari kemudian tekanan negara manapun, dan kita harus berdiri di atas kekuatan sendiri. Maka kaum muslimin harus punya agenda sendiri untuk membuat negeri ini mandiri dengan spirit penerapan syariat Islam. Hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia.